Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la yahqir ahadukum nafsahu. Janganlah salah seorang dari kalian itu menghinakan dirinya sendiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna nafsahu? Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu bisa menghinakan diri sendiri? Maka Rasulullah mengatakan, ya ra'amran billahi alaihi fihi maqal. Dia melihat satu perkara yang di situ dia harusnya berbicara, melakukan pembelaan. Sumala yaqulu fihi, kemudian dia tidak berkata-kata apa-apa di situ, diam saja. Fa yaqulullahu azza wa jalla lahu yaumal qiyamah, maka Allah berkata kepadanya pada hari kiamat, ma mana'aka an taqula fi kadza wa kadza. Apa yang menghalangi engkau untuk mengatakan yang demikian ini, begini dan begini? Kok diam saja dalam kondisi yang harusnya dia melakukan pembelaan, dalam kondisi yang harusnya dia berbicara, kok diam saja? Maka nanti kelak dia akan mengatakan ya, kepada Allah, khasyatul nas. Aku khawatir, aku takut kepada manusia. Maka Allah akan katakan, fa iyaya kunta ahaqqu an takhsha. Aku saja yang paling berhak untuk engkau takut. Apalagi para ulama sekalian, Allah puji di dalam Al-Quran itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah para ulama yang takut pada Allah dengan sebenar-benar takut. Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam di Mesir ini, beliau fatwanya bikin panas penguasa waktu itu, karena penguasa ini dulunya budak. Dan menurut Al-Izz bin Abdus Salam belum dimerdekakan, sehingga tidak sah dia itu menjadi kepala negara, menjadi penguasa itu tidak sah. Jadi berfatwa seperti itu bikin masalah kan. Tapi inilah digelari beliau itu Sultanul Aulia, karena beliau ketika melihat bahwasanya budak ini nggak sah jadi as-sultan, jadi pemimpin, maka dia katakan itu nggak sah. Sehingga akhirnya dia mewajibkan para penguasa itu untuk memerdekakan diri mereka dulu. Ketika pasukan Tartar membungi, hanguskan Baghdad, beliau ini juga fatwanya fatwa yang berbeda dengan yang lain. Orang melihat kekuatan Tartar itu kuat banget, menggentarkan hati. Ada yang cari aman, nggak usah bersinggungan dengan Tartar, cari penyakit. Apa fatwanya Al-Izz bin Abdus Salam? Nggak bisa begitu. Ya, beliau memfatwakan bahwasanya yang di Mesir ini harus melawan. Apakah yang harus dilakukan? Kalau perlu memungut dalam tanda petik pajak dari rakyat, beribah untuk membiayai jihad itu, pungut. Fatwa ini kemudian membuat Saifuddin Qutuz Al-Mu'izzi terbakar semangatnya. Beliau memobilisir pasukan. Dan akhirnya berhasil lewat, sebetulnya yang mengalahkan Tartar itu secara semangat itu adalah Al-Izz bin Abdus Salam. Karena beliau yang mengobarkan semangat jihad kaum muslimin. Andai kaum muslimin waktu itu mikirnya takut, habis juga mereka itu. Disinilah para ulama itu, mereka hanya takut harusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hak katakan hak. Jangan sampai tadi membuat hina diri sendiri di akhirat. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, kenapa hinanya? Ada perkara yang dia harusnya katakan tapi dia tidak berkata karena khawatir akan manusia.